Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Iya, saya kepingin dengar suara yang lebih kencang, ya. Seperti saudara mendapatkan berkat yang besar dari Bapak Yahweh. Coba saya kepingin mendengar suara saudara yang lebih kencang dari yang tadi, ya. Shalom saudara. Oke, yuk kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Bapak Yahweh malam hari ini. Yes, haleluya. Yes, malam hari ini saya akan berbicara mengenai mata air kehidupan, saudara, atau yang kita sebut dengan dalam bahasa Ibrani Ma'ayan Hakayim. Bisa diulangi saudara? Apa? Ma'ayan Hakayim, ya, atau artinya mata air kehidupan. Nah, yuk kita sama-sama akan membahas ini, saudara, ya. Saya lupa mengoperasikannya gimana. Ini multimedia bisa bantu saya enggak ya? Aku kok lupa. Takut daripada nanti nge-freeze lagi ya. Ini gimana? Oke. Saya berusaha malam hari ini cepat saja untuk memberitakan ini, ya. Yang penting saudara nangkep, ya, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Oke, next slide saudara. Nah, begini. Dunia ini digambarkan seperti lembah kekelaman dan padang gurun yang kering, begitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan dunia ini seperti lembah kekelaman. Setuju? Setuju enggak? Ya memang begitu. Makanya bayi yang lahir pasti wah, betul? Ketika bayi nangis, saudara bahagia enggak? Hah? Bahagia. Tapi apa jadinya ketika bayi nangis? Ini mesti anak saya. Loh, kalau bayi nangis langsung ketawa, medeni enggak? Ya medeni. Gak lumrah. Hah? Hah? Orang umum. Loh, bener gak? Ya kan, bayi lahir mesti paketane, saudara. Paket tani. Pasti nangis. Ketika bayinya nangis, pasti saudara bahagia. Ya kan? Nek dia guyu, saudara yang iya. Itu menandakan bahwa memang naturnya demikian. Semua manusia yang lahir itu dipersiapkan untuk menghadapi kesukaran. Ya. Setiap manusia yang lahir dipersiapkan untuk menghadapi kesukaran. Sebab itulah saudara, ya, yang namanya air itu sangat penting dalam sebuah siklus kehidupan. Kenapa? Karena diibaratkan dunia ini adalah lembah yang kering. Sesuatu yang kering menarik enggak? Enggak. Saudara, kalau kita bicara masalah air, mungkin di Indonesia tidak terlalu penting. Kenapa? Karena sedari kita lahir sudah tidak pernah kekurangan air. Ya kan? Apalagi sekarang di mana-mana banyak air. Ya, banjir di mana-mana. Ya kan, sampai susah, gitu kan? Piye cara ngilangi air? Tapi kalau saudara pergi ke tempat di daerah yang kurang air, seperti di Afrika, di Timur Tengah, maka air itu
menjadi sesuatu yang sangat berharga, saudara. Ya, saudara di sini pernah beli air satu botol, kira-kira paling mahal berapa? Hah? 5.000 yang botol segini ya? Hah? Oh besar, oh kita itu 5.000. Oh, tawon. Ya, anggaplah satu yang besar 15.000 gitu ya. Ya wis ngono lah. Kalau saudara pergi ke daerah Timur Tengah, ya, saya pernah sekali waktu beli satu botol, bukan 1,5 liter loh saudara, yang gede kan 1,5 liter tuh. Nah itu 500 ml. Ya, satu botol kecil gini itu bukan air mineral yang premium loh, ya, air minum biasa. Harganya kalau di Indonesia kan hampir 60.000. Murah ya, murah. Ayo jajal nang kene, neng ono loro, siji harga 60.000, satu harga 5.000. Ya mesti milih ya. Nah, air adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, air malam hari ini kan topiknya adalah Ma'ayan Ha-Qayyim. Apa saudara? Yaitu mata air kehidupan. Kodenya, kuncinya adalah air. Jadi air adalah unsur yang sangat penting dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Saudara, penelitian membuktikan orang bisa tahan tidak makan selama 40 hari, bahkan bisa lebih. Tapi untuk tidak minum, wow, tidak mudah saudara. Ya, kenapa? Karena air di dalam tubuh kita itu 70% kadarnya, jumlahnya. Ya, makanya kita itu jangan sampai kekurangan air, karena orang yang kekurangan air itu akan muncul berbagai macam penyakit. Dan saudara tahu, air yang kastanya paling tinggi, ya, kastanya paling tinggi itu bukan wine, bukan Coca-Cola, bukan bir. Apa saudara? Air putih. Itu yang kastanya paling tinggi, saudara. Bukan wine, bukan yang begitu-begitu. Air putih. Amin. Oke, lanjut. Jadi air adalah benda yang sangat berharga, terutama yang tinggal di daerah yang sulit air seperti Israel, gitu. Ya. Seperti Israel. Jadi kalau saudara pergi ikut tur ke Israel, saudara itu akan dibebankan biaya 1 hari dapat 1 sampai 2 botol air yang segini gedenya. Itu dihitung saudara, 1 botolnya $1. Berapa $1 sekarang? 17.000. Itu. Jadi kalau 2 sudah berapa? 34.000. Ya, dihitung saudara. Kalau di Israel saudara pergi sana, minum air putih itu jadi sangat, nilainya sangat berharga. Saudara, tempat di mana banyak air akan menjadi magnet bagi setiap makhluk hidup. Karena dengan adanya air berarti bisa hidup. Ya, saudara perhatikan, dimanapun tempat di dunia ini, kalau di situ banyak air, pasti akan ada banyak tumbuhan dan hewan. Iya kan? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh. Saudara kalau melihat, saya dulu mendapat pelajaran geografi, itu pelajaran SMP ya? SMA? Bukan SMP ya? Geografi? SMP kan ya? Oh iya SMP.
Kalau SMA berarti ketinggalan. SMP ya kan, geografi. Saya dulu dikasih tahu ya, pada masa awal-awal peradaban manusia itu selalu dimulai dari tempat yang banyak airnya. Contohnya dekat sungai, itu pasti banyak peradaban awal di situ. Karena orang yang dibutuhkan pertama kali itu adalah air. Kalau saudara melihat film-film survival, mereka itu yang ketika mereka ada di tengah hutan, yang dicari pertama itu bukan Indomaret, saudara, ya kan? Yang dicari pertama kali adalah di mana ada air. Itu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana air itu punya peranan yang sangat penting. Oke? Nah, tema khotbah kita malam hari ini adalah Ma'ayan Hakaim, artinya mata air kehidupan atau sumber kehidupan. Ma'ayan akar katanya dari bahasa Ibrani kata atau huruf yang disebut dengan ayin, yang berarti memancar. Ya. Sumber air digunakan untuk menunjukkan sumber yang memancarkan air segar. Ya, akar katanya ayin, yaitu memancar begitu. Ya, memancar itu berarti keluar kemana? Ke semua arah, betul ya? Begitu kan ya? Begitu kan ya? Memancar, itu memancar berarti muka, belakang, kanan, kiri harus kena semua, sekelilingnya harus kena. Itu dari kata memancar. Nah, hidup kita ini saudara diibaratkan seperti mata air. Nah, saya melihat ada 3 jenis mata air yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, mata air yang kering. Tuhan itu selalu memberikan mata air di dalam hidup kita. Tapi ada mata airnya yang kering. Menggambarkan apa saudara? Mata air yang kering itu menggambarkan kehidupan orang yang sudah tawar hati, kehilangan semangat hidup, maka disebut mata air yang di dalam hidupnya kering. Saudara, kalau orang yang di dalam hatinya mata airnya itu kering, maka yang terjadi adalah orang itu akan tidak lama lagi mati. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang membuat dia hidup. Ingat, unsur kehidupan kita itu adalah apa saudara? Air. Air itu bukan hanya berbicara masalah air fisik saudara, tetapi energi yang ada di dalam hati itu disebut air, mata air kehidupan. Itulah sebabnya kita anak-anak Bapak Yahweh, saudara tahu firman Tuhan menubuatkan di dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman akan Tuhan luapkan atau Tuhan banjirkan ya sungai-sungai yang mengeluarkan mata air yang pahit sehingga hati orang-orang itu jadi kering. Mata air yang kering. Makanya malam hari ini saya mengingatkan kembali kepada kita semua. Ayo saudara, ya, semakin hari semakin kita itu dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Betul enggak? Ya, semakin hari semakin dekat loh. Tapi jangan sampai mata air kita kering. Tuhan mau supaya di dalam diri kita, di dalam hati kita muncul, membual kembali mata air. 1. 2, mata air yang pahit itu menggambarkan orang yang hatinya penuh dengan kekecewaan. Setiap manusia saya pikir pernah mengalami fase ini. Betul nggak sih?
Jujur dengan kerendahan hati. Saya mau tanya, siapa yang pernah hatinya kecewa? Iya, bagus. Berarti saudara itu manusia normal. Loh, karena memang seperti yang dikatakan di awal, dunia ini seperti lembah yang kering. Semuanya itu tidak mengenakan. Kita ketemu dengan berbagai macam orang setiap hari, betul kan ya? Ada orang yang menyenangkan, tapi ada juga orang yang menyebalkan. Ya kan? Ada orang, kalau kan macam-macam kita ketemu sama orang, apalagi saudara yang punya toko, didatangi berbagai macam customer, iya kan? Kalau saudara pasti seneng ketemu customer yang begitu lihat barang saudara, iki piro regane? 50.000, tuku loro, ndak usah nawar, seneng ndak saudara? Apa meneh ngomong piro iki? 100.000, tuku sak lusin. Loh ya kan? Tapi kalau saudara ketemu customer, ya toh, yang datang iki piro? 50.000, 15 saudara. Padahal saudara kulaannya saja sudah 20.000. 15 lah, aku tuku selawe. Saudara hitung, tetap gak nyocok. Wah, tapi nawarnya itu saudara sampai 1 jam ndak mau pulang. Pokok jangan kasih kendor, harus dapat. Kira-kira kalau ketemu customer kayak gitu, bahagia, senang? Bukan senang, senep. Ya itulah, iya kan? Tapi kadang-kadang di situ kita diuji. Mungkin saudara satu hari ketemu sama customer yang datang ke toko saudara, mungkin ada 10-15 orang, dan saudara diuji kesabarannya. Amin, iya kan? Tapi kalau orang itu mata di dalam hatinya yang muncul mata air yang manis, ya masih ditawar, dia akan tetap senyum, iya kan? Gitu. Makanya saya diajarin saudara, saya sungguh banyak belajar ya dari Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita itu kalau punya prinsip, nek seneng tuku, ya, nek seneng tuku, nek gak seneng gak usah tuku. Simple, betul ya? Gitu. Yang jual juga seneng, ya kan? Tapi banyak orang aku kepingin duwe kui, tapi carane harus sing murah, harganya ditawar sadis. Lu mesakne sing dodol gak soge-soge saudara. Kalau iya kan, kalau saudara yang suka nawar kayak gitu, saya katakan bertobat malam hari ini. Saudara sebagai customer berarti saudara itu mengimani bahwa saudara gak duit. Betul nggak? Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah anak Bapak Yahweh yang kaya raya? Loh, jadi nek tuku gak usah nawar. Duit tuku, gak duit ora usah tuku, beres toh? Gitu. Iki enggak, gak duit kepengen tuku, direwangi ngutang. Sesuk tak bayar, sampai sabulan hilang orangnya, gitu kan? Ya. Nah, kadang-kadang hal yang seperti itu bikin orang jadi pahit hati. Begitu lihat mukanya, iki utang gak bayar. Oh, iki yang kemarin. Wah, jadi akhirnya saudara melayani dia dengan setengah hati. Ya, itu bisa bikin mata air kita itu jadi pahit loh saudara. Dan itu yang bisa menahan berkat kita. Ya, jadi mata air yang pahit itu berarti mata air yang menggambarkan hati orang itu dipenuhi dengan kekecewaan. Saudara, saya kasih tahu malam hari ini, saudara akan lebih banyak ketemu orang yang membuat saudara kecewa. Tapi saudara harus siap, ya, karena Tuhan ciptakan saudara, Tuhan pilih saudara, ya, Tuhan pilih saudara, Tuhan ciptakan saudara untuk menjadi berkat bagi orang yang mengecewakan saudara. Mau jadi saluran berkat? Itu.
Ya. Tapi kalau mata airnya sudah pahit, orang tidak akan mau dekat dengan saudara. Sampai sini kira-kira paham tidak saudara? Yang ketiga, mata air yang jernih. Itu menggambarkan hati yang tulus, punya kebaikan, punya kasih. Sumber mata air yang jernih itu pasti dicari oleh semua binatang dan tumbuhan. Betul ya? Betul ya? Kalau di dalam hati kita yang muncul adalah mata air yang jernih, berkat, keberuntungan, kesehatan pasti mendekat kepada saudara. Amin. Tapi syaratnya saudara harus punya mata air yang jernih. Artinya apa? Di dalam hatimu harus terpancar hati yang tulus. Saudara harus punya kebaikan. Saudara harus punya kasih. Saya kasih tahu, kalau ngomong tentang kebaikan, kita itu masih banyak kalah dengan orang-orang, maaf, agama lain. Saya tidak endorse agama apa, tapi ada satu agama yang terkenal dengan pengajarannya, yaitu tentang cinta kasih. Saya harus acungi jempol mereka loh saudara, bagaimana mereka berbuat tentang kebaikan. Tapi sayang mereka itu tidak punya iman yang benar, alamatnya masih keliru. Tapi malam hari ini saya katakan, kita itu sudah punya dasar keselamatan yang benar. Ya, maka dari itu dari dalam diri kita Tuhan mau supaya muncul mata air yang jernih. Kalau masih ada hati yang pahit, hati yang tawar, saudara minta ampun. Minta sama Bapak Yahweh supaya Tuhan alirkan lagi aliran air yang jernih. Mau saudara? Siapa yang mau hidupnya dipulihkan? Siapa yang mau ekonominya ditingkatkan? Siapa yang mau hidupnya benar-benar mendapatkan terobosan yang besar? Dimulai dari dirimu mengeluarkan mata air yang jernih. Amin. Anak Bapak Yahweh harus tampil lebih baik dari orang Kristen di luar sana. Bisa nggak saudara? Anak Bapak Yahweh bukan lagi bicara masalah menghakimi yang sana, menghakimi yang sana. No. Tapi anak Bapak Yahweh harus lebih banyak tunjukkan tindakan yang nyata buat orang di luar sana. Amin. Itu mata air yang jernih saudara. Apa yang dipancarkan dari mata air? Misle Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah mata air kehidupan, tetapi mulut orang fasik menutupi kelaliman. Firman Tuhan yang ngomong. Ya. Jadi kalau mulut kita itu benar, dalam artian kita tahu cara menggunakannya dengan baik, maka kebaikan itu akan datang dalam hidup saudara. Amin. Saudara kepingin gak orang lain itu menghargai saudara? Pasti. Betul ya? Tapi orang lain tidak menghargai kita kalau mulut kita tidak pernah memberikan perkataan yang baik kepada mereka. Ya. Apa yang keluar dari mulut timbul dari hati. Jangan lagi berkata bahwa saya ini sebenarnya orangnya baik, mulutnya kotor. Tidak mungkin. Jangan saudara berkata saya adalah orang yang beribadah kepada Bapak Yahweh, saya sudah dibaptis pembaharuan, tapi mulutnya kotor. Jangan saudara berani berkata bahwa saya sudah gak makan babi loh, saya sudah kosher, tapi mulutnya masih kotor. Ya. Yang Tuhan mau adalah supaya dari dalam hati kita
muncul mata air yang jernih, sehingga perkataan yang keluar dari mulut adalah perkataan yang jernih. Kalau perkataanmu bersih, orang lain pasti diberkati. Dan ketika orang lain diberkati, berkatnya balik kepada saudara. Ya. Amsal misli pasal 13 ayat 14. Torah hikmat adalah mata air kehidupan untuk menghindar dari jerat-jerat maut. Ya. Jadi apa saudara? Kita itu perlu berhikmat, tapi hikmatnya tidak boleh keluar dari Torah Yahweh. Tidak boleh hikmat itu artinya tidak berdasarkan firman Tuhan. Sampai sini saudara paham? Ya. Itulah sebabnya setiap anak Bapa Yahweh itu harus dekat dengan firman-Nya Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya ketika dia melangkah, dia nggak salah. Dan itulah yang disebut langkah yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, perilaku yang dia punya adalah bijaksana. Orang yang bijaksana, saya kasih tahu saudara, orang yang bijaksana dikatakan itu sama seperti orang yang menguasai satu kota, saudara. Wow. Ya. Tapi kalau saudara itu gampang ngamuk, ngomongannya kotor, gosip sana sini, jelekin si A, jelekin si B, suka balas dendam, apa yang akan orang lain dapat dari diri kita? Penghargaan? Pujian? No. Itulah sebabnya kita perlu Torah hikmat. Hikmat yang selalu berdasarkan firman-Nya Bapa Yahweh. Ojo metu dari situ. Ya. Saya ingatkan ulang-ulang saudara, jangan sampai kita ini labelnya di mata orang-orang Kristen di luar sana, kita anak Bapa Yahweh, tapi hidupnya suka mencemooh. Firman Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang tidak duduk di antara apa saudara? Kumpulan pencemooh, dan tidak jalan di jalan orang berdosa. Mungkin kita sudah tidak jalan di jalan orang berdosa, tapi mulut kita suka mencemooh satu sama lain. Itu menandakan di dalam hatinya mata airnya masih kotor. Yuk bersihkan. Kalau ada masih sifat-sifat seperti itu, minta ampun sama Bapa Yahweh. Amin. Tuhan, saya minta ampun. Ya kan? Karena bisa saja itu yang menghalangi kebahagiaan saudara. Itu yang bisa menghalangi kesuksesan saudara. Itu yang bisa menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau pemulihan itu harus dari mata air kita, hati kita. Amin. Amin saudara. Kalau saudara mau tidur, apa yang saudara doakan? Kalau saudara mau tidur, bangun tidur, ayo coba renungkan. Apa yang menjadi poin doa saudara? Satu, biasanya adalah mengenai pergumulan masalah kita. Betul atau tidak? Jawab saudara. Betul ya? Yang ngomong betul katakan amin. Lu kan gak salah untuk doa. Ya pasti orang yang berdoa pasti yang dia naikkan pergumulan. Itu gak salah. Gitu loh. Itu namanya belajar untuk jujur pada diri sendiri. Kedua, apa yang jadi poin doa saudara?
adalah orang-orang yang saudara sayangi. Betul nggak? Salah nggak kalau berdoa seperti itu? Nggak salah. Ya. Yang ketiga, mungkin saudara berdoa bagi visi dan impian saudara. Ya kan? Biasanya tiga ini sudah lengkap. Betul nggak? Betul nggak saudara? Atau masih ada yang kurang? Nggak ya? Nggak ya? Tapi saya katakan masih ada yang kurang. Saudara pernah ingat nggak orang yang saudara yang benci sama saudara? Atau saudara pernah ingat nggak customer yang getingi saudara? Pernah ingat nggak? Kalau di dalam doa disebut ya Tuhan, saya berdoa untuk orang itu, hancurkan dia. Iya kan? Saudara, tapi benar firman Tuhan bilang, doakan musuhmu. Betul nggak? Itu yang ngomong Yesus loh. Ya kan? Saya mau tanya, kalau doain musuh kita gampang atau sukar? Malam hari ini saya kepingin saudara jujur di hadapan Tuhan. Loh, kita ini beribadah bukan arisan saudara. Betul nggak? Kita ini beribadah, Tuhan melihat loh. Ada banyak malaikat melihat kita. Tuhan cuma mau kita jujur di hadapan Tuhan malam hari ini. Saya mau tanya, ketika saudara mendoakan orang yang menyebalkan bagi saudara, sukar atau gampang? Sukar. Tapi saya acung jempol buat Pak Obed, gampang. Berarti hatinya benar luar biasa. Tapi saya ngomong, saya secara pribadi sukar. Ya, untuk nyebut namanya aja berkati dia Tuhan. Berkati dia. Iya kan? Ngomong sambil ngempet. Aku ngomong ini sebenarnya manusiawi nggak sih? Coba saudara renungkan malam hari ini, praktek. Siapa yang mau praktek? Bagus, Mario udah mau praktek. Bu mau praktek ya, tante mau praktek, luar biasa. Loh kan karena kita ini hidup di tengah peperangan loh saudara. Memang bukan peperangan fisik, gelut-gelutan, bukan, tapi peperangan roh. Mungkin ada banyak orang-orang yang tidak suka sama saudara. Iya. Kalau saudara tahu ada orang yang tidak suka sama saudara, sebut namanya dalam doa. Berani? Harus berani, amin. Ya, Tuhan mau ketika saudara berani nyebut itu, meskipun dengan berat. Saudara sedang bersih-bersih sampah, keluarin sampah dari dalam mata air yang bikin mata air saudara itu jadi kotor dan pahit. Ya. Lepaskan, itu yang namanya saudara melepaskan pengampunan. Setelah saudara berdoa, mendoakan orangnya, sebut namanya, saya kasih tahu, sama saja itu saudara sedang memberkati saudara sendiri. Percaya enggak? Ya, itu doa yang harum di hadapan Tuhan. Itu mata air yang memancarkan air yang manis. Amin. Saudara dengan ngomong seperti itu saudara sedang menjadi magnet berkat untuk hidupmu. Aku ngalami saudara.
Ya. Yang pertama yang Tuhan buat dalam hidupmu adalah hatimu jadi nyaman. Hatimu tidak lagi menyimpan kepahitan terhadap orang itu. Dan orang itu yang ngutuki saudara, kutukin balik. Ya, kan sudah diajarin sama Bapak Gembala, betul nggak? Ya, kutukin balik. Cuma untuk praktek itu yang ojo ngomong sulit, ya kan? Iso raiso, nah gitu. Tapi nanti saya endorse, enggak ya? Misle, Amsal 16 ayat 22. Kebijaksanaan adalah mata air kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Tetapi didikan orang bebal adalah kebodohannya. Saudara, Tuhan minta supaya kita punya kebijaksanaan. Apa orang yang bijaksana itu yang bagaimana? Orang yang bijaksana itu orang yang tidak gampang gerusak-gerusu, ngamuk. Simpel ya? Simpel ya? Orang yang bijaksana itu orang yang bisa meredam emosinya. Karena sekarang tidak banyak orang yang bisa meredam emosi. Ya kan? Di jalan begitu potong ini, wah kejar ya toh. Kejar saudara, salib, buka jendela, watani. Itu kan? Oh langsung begini, turun, turun gitu ya, turun ternyata tukar kartu nama, diajak kenalan maksudnya, gitu ya. Saudara, Tuhan minta supaya kita itu punya hati yang bijak sana. Ya, saya akan ngomong ini mengingatkan kita. Yakobus pasal 3 ayat 11. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Enggak mungkin, saudara. Jadi makanya begini, kalau kita ini mata airnya sudah bersih dari Bapa Yahweh, maka yang keluar pasti yang baik. Ya, tapi kalau ngomong saya ini sudah anak Bapak Yahweh, ya kan, saudara sudah pelayanan gitu, tapi kalau di medsos nggak sepaham dengan saudara, mencemooh, itu mata airnya diragukan. Kenapa? Yang namanya mata air punyanya Bapak Yahweh pasti manis. Tapi kalau mata airnya isinya cemoohan, mulutnya, perilakunya tipu sana sini, tidak mungkin mata airnya dari Bapak Yahweh. Ya. Tidak mungkin juga orang yang mata airnya dari Bapak Yahweh tidak suka ibadah. Amin. Halo. Ya. Tapi saya bersyukur saya melihat saudara adalah orang-orang yang setia beribadah. Ya. Berarti terbukti saudara. Karena di luar sana banyak. Ya. Yang mereka sudah pakai atribut gitu kan, berdoanya pakai nama Bapak Yahweh, ya, makannya juga sudah kosher, tapi perilakunya menipu sana menipu sini, mulutnya kotor, sama keluarganya kasar, istrinya dihajar, ya, iya kayak gitu. Apakah itu mata air yang dari Bapak Yahweh, saudara? Tidak sama sekali. Itulah sebabnya kita itu harus selalu
menjaga hati kita supaya setiap hari yang keluar dari dalam diri kita itu adalah mata air yang manis. Amin. Ya, itulah sebabnya dimulai dari ketika saudara memulai hari, saudara harus berani mempersembahkan diri saudara di hadapan Tuhan, memberikan hati yang manis. Amin. Ya, tidak mudah saudara. Kenapa? Karena orang bangun tidur biasanya kalau dia punya masalah sama orang, yang diingat pertama kali ketika bangun tidur mesti masalahnya. Betul nggak? Halo? Betul ya? Dan itu sudah jadi pahit sebenarnya. Pahit. Tapi pagi hari setiap saudara bangun, saudara berikan hati itu buat Tuhan. Muliakan Dia dengan menyembah Dia. Amin. Kasih. Saudara kan bangun pagi itu yang pertama kali saudara harus lakukan apa sih? Firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Setiap pagi ketika kita mulai tersadar, yang kita harus lakukan adalah membawa diri kita untuk dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau dipersembahkan kepada Bapa Yahweh, hati yang kotor, sedih nggak hati Tuhan? Pasti sedih, betul ya? Tapi kalau kita persembahkan hati yang baik, hati Tuhan disenangkan. Itu persembahan yang harum, yang menyenangkan. Itu bau-bauan yang menyenangkan buat hati Bapa Yahweh. Setiap malam sebelum engkau tidur, ojo lali minta ampun. Amin. Iya. Wes to, aku ngomong. Wes to saudara, tak elingke. Setiap kita itu tidak akan pernah luput dari yang namanya salah setiap hari. Betul nggak sih? Saya ngomong salah itu dalam artian terlepas saudara sadar dan tidak sadar. Makanya saudara harus bereskan di hadapan Tuhan. Kembali lagi sebelum saudara menutup harimu, bawa dirimu di hadapan Tuhan untuk dipersembahkan kepada Dia. Bikin pemberesan. Siapa tahu ketika engkau tidur tiba-tiba bangun, loh, saya kok sudah ketemu malaikat. Betul nggak? Betul nggak saudara? Loh, tiba-tiba saudara sudah dijemput Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Itu kalau benar. Lah kalau tiba-tiba saudara bilang, loh, saya mau lihat genderuwo. Ada di manakah ini? Ya, paham ya saudara maksud saya ya? Makanya saudara sebelum menutup hari, saudara bikin pemberesan dulu di hadapan Tuhan, supaya apa? Mata air saudara tetap terjaga bersih. Amin. Ya. Jika ada yang bermulut kotor tapi berkata hati saya baik, gak mungkin. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari perbendaharaan hati. Ya, Matius atau Matai pasal 15 ayat 18 ngomong, Tuhan Yesus yang bilang, namun apa yang keluar dari mulut, apa saudara? Ia timbul dari hati, dan itulah yang najiskan orang. Ya, apa yang keluar dari mulut kita, itu yang harus kita jaga. Amin. Ya, jaga supaya apa? Hidupmu ini memancarkan air mata air yang manis. Sekali lagi, kalau saudara memancarkan mata air yang manis, orang pasti akan cari saudara. Untuk apa? Untuk memberkati saudara, memberkati hidupmu. Amin. Kenapa?
Karena ketika saudara memancarkan mata air yang manis, orang akan mengecap air yang manis itu. Apa air yang manis itu? Iya, kebaikan saudara. Amin. Kebaikan saudara. Dari kebaikan saudara, orang akan melihat ada Bapa Yahweh dalam hidupmu. Amin. Saudara, kita itu harus ikut Torah. Tapi saya mau tanya, Torah yang mana? Torah yang mana? Saya kasih tahu. Yang harus kita ikuti adalah Torah Chaim. Tahu siapa Torah Chaim? Yeshua. Amin. Amin. Lihat gaya hidup Yeshua. Ada dia menghakimi orang lain? Tidak ada. Hidupnya selalu jadi berkat, sehingga orang ketemu Yeshua itu bisa langsung bertobat. Yeshua kepingin supaya kita niru hidupnya seperti Yeshua. Amin saudara. Simple. Simple. Jadiyo wong sing apik. Amin. Jadiyo wong sing jujur. Jadiyo orang yang tulus. Orang akan tanya, Pak, jenengan kok apik tenan toh? Biasanya orang kan tanya begitu ya. Sampeyan agamane opo? Dari situ saudara, orang akan ikut sama Tuhan kita. Amin. Orang menginjil itu tidak perlu harus pinter firman. Enggak. Kalau saudara lihat orang yang ngemis, dia kelaparan, ya, dia datang sama saudara, dia minta makan atau dia minta ketika dia butuh sesuatu. Kira-kira yang saudara lakukan apa? Apa begini? Makanya harus percaya Bapa Yahweh, bertobat kamu, ibadah dulu 3 bulan. Percaya nggak kalau kamu diberkati? Kira-kira orang itu bertobat nggak? Loh iya toh, ada orang pengemis nih, ya saudara mau nginjilin, ya kan? Makanya percaya, miskin toh, percaya sama Bapa Yahweh. Nanti kamu ibadah ya, nanti kamu mesti diberkati. Kesuwen. Ketika ada orang yang lumpuh, Yeshua datang di kolam Bethesda. Ketika dia melihat orang yang lumpuh, Yeshua cuma tanya apa? Yeshua cuma tanya apa sama orang lumpuh itu? Mau apa kamu? Betul kan? Betul ya? Orang lumpuh itu jawabnya simpel toh. Saya mau sembuh. Nggak bisa, percaya dulu sama Bapak Yahweh. Begitu? Enggak. Bangun. Selesai. Dan orang itu, saya kasih tahu saudara, makanya kalau kita itu kepingin menginjil, saudara harus posisikan diri saudara begini loh. Aku ini cuma pemberita, bukan yang bisa membuat orang itu bertobat. Orang itu bertobat bukan karena khotbah saudara, saya kasih tahu. Orang bertobat bukan karena khotbah saya. Orang bertobat karena hatinya dijamah Ruach Kodes. Amin. Saudara sampai hari ini tetap setia, itu karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hatimu mengingatkan engkau untuk tetap setia beribadah pada Bapa Yahweh. Percaya enggak? Bukan karena kehebatan siapapun. Ya. Itulah sebabnya saudara, bangun diri kita malam hari ini. Bangun diri kita. Ya, bentuk diri kita. Koreksi hati kita. Apakah di dalam diri kita mengeluarkan mata air yang benar, mata air yang manis? Apa isi hati kita? Kepahitan, iri hati, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, atau
sukacita, damai sejahtera. Kalau masih ada hal-hal yang tidak baik dari dalam diri saudara, saya kasih tahu, malam hari saudara harus minta ampun. Kalau saudara masih punya pahit hati sama orang lain, ya, saudara minta ampun. Sebut namanya di dalam doa. Amin. Mau nggak saudara? Mau nggak saudara? Saya memaklumi, memang tidak gampang. Ya, malam hari ini coba tak ajak saudara mengingat siapa orang yang bikin saudara mangkel. Ya, saudara ingat-ingat. Ya, bikin gambar yang jelas di depan saudara, mukanya ya dekatkan sama saudara. Mukanya orang jengkelin saudara itu, ya, saudara gambar dengan jelas, ya. Setelah sudah tergambar dengan jelas, apa yang saudara lakukan? Tinju mukanya, ya, remet-remet gitu, ya, enggak, doakan, ya. Amin. Ya, belajar roh saudara. Angel memang, tapi itu Yesus yang nyuruh. Itu Torah loh. Itu Torah saudara. Ya. Kalau saudara berani melakukan itu, berarti saudara berani membuang kutuk dalam hidupmu. Saudara berani melakukan itu, saudara sedang membuka pintu berkat untuk dirimu sendiri. Amin. Mesti kelihatan, hidupmu akan lebih bahagia. Saudara akan tidur dengan nyaman, bangun pagi dengan sukacita, dan saudara siap-siap akan menikmati berkat Bapa Yahweh. Ya, Yahweh itu sebagai sumber segala kehidupan. Amin. Ya, Yeremia pasal 2:13, sebab umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku, mata air kehidupan, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Dikatakan apa? Kolam bocor yang tidak dapat menampung air. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan Bapa Yahweh, mungkin orang itu tidak pindah iman, tapi dengan dia mundur dari Bapa Yahweh, ya, sudah kecewa, tidak lagi mau ibadah, dia sedang mempersiapkan kolam bocor. Kolam bocor artinya apa yang saudara kerjakan, apa yang mereka kerjakan itu mesti habis. Seberapapun saudara pinter, seberapapun saudara lihai cari uang, habis. Jangan pernah membanggakan kekayaan kita. Jangan pernah membanggakan kekuatan fisik kita. Jangan pernah membanggakan kepintaran kita. Karena itu, kalau saudara cuma mengandalkan itu sama saja saudara cuma punya kolam bocor. Ya. Saudara tahu kolam yang dari kolam karet itu, tahu ya? Kolam karet ya? Ya. Kolam karet itu meskipun bagus, dia bisa diisi air, tapi begitu kena jarum yang kecil, cus, apa yang terjadi? Kempes, bocor langsung, betul kan? Saya kasih tahu, seberapa hebat kita mengandalkan kekayaan kita, seberapa hebat kita mengandalkan jabatan kita, Tuhan bisa bikin pakai hal yang kecil yang tidak kita sadari, habis semua. Ya, itulah sebabnya dalam hidup kita itu jangan pernah merasa ya bahwa kekayaan kita itu cukup untuk hidup kita, kesehatan kita itu cukup untuk hidup kita. No.
tapi Bapa Yahweh lah yang membuat hidupmu diberkati. Bapa Yahweh lah yang membuat kolammu terisi. Bahkan saudara itu dikatakan kalau tidak meninggalkan Bapa Yahweh, setia alias setia kepada Bapa Yahweh, bukan cuma kolam yang saudara dapatkan, saudara dijadikan mata air. Saya mau tanya, kalau yang namanya mata air yang sehat bisa habis gak airnya? Saudara mau mata air dalam hidup saudara gak habis-habis? Saudara mau gak dibuat Tuhan berkat dalam hidupmu gak habis-habis? Harus punya mata air yang bersih, supaya kotoran-kotoran yang menghambat untuk mengeluarkan air mata air yang bersih hilang. Ya, mau saudara? Bereskan hati kita di hadapan Bapa Yahweh malam hari ini. Ruach HaKodes itu yang memancarkan kehidupan rohani seperti air yang hidup. Ruach HaKodes. Setiap kita Tuhan kasih Ruach HaKodes. Untuk apa? Supaya saudara punya hati yang bijak sana, supaya orang merasakan energi dirimu adalah energi yang baik. Kalau orang merasakan ada energi yang baik keluar dari dalam diri saudara, itu berarti ada Ruach HaKodes di dalam diri saudara. Ya, kita baca ayatnya, Yohanes pasal 7 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Dan dia mengatakan hal itu mengenai roh, maksudnya Ruach HaKodes, yang mereka yang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus atau Ruach HaKodes belum tampil, karena Yesua belum dimuliakan. Saudara, itulah sebabnya saya katakan, hari-hari akhir ini saudara harus minta supaya jangan ada seorang pun yang dirinya ditinggalkan roh Tuhan. Raja Daud waktu dia berbuat dosa, dia gulung komeng di hadapan Tuhan, dia nangis tersungkur geru-geru di hadapan Bapa Yahweh. Dia cuma ngomong apa? Bapa, satu yang aku minta, ya, Tuhan boleh buat apapun, tapi satu yang aku minta, jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Saudara, kalau roh Tuhan meninggalkan kita, saya kasih tahu, maka yang ada di dalam hidup kita itu cuma malapetaka demi malapetaka, kegagalan demi kegagalan. Iya, itulah sebabnya satu yang harus kita minta, seperti yang Raja Daud katakan, jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Kenapa? Selama ada Ruach HaKodes, selama itu juga ada pembelaan dari Bapa Yahweh. Saudara, saya katakan, kita semua boleh menghadapi kekeringan. Siapapun bisa menghadapi kesulitan, kesukaran, kesedihan, kekecewaan. Seolah-olah dunia ini sudah hancur di hadapan kita. Tapi saudara harus minta, Tuhan, aku minta rohmu jangan meninggalkan aku. Kenapa? Saya kasih tahu, kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara, apa yang dia lakukan?
Apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia lakukan? Dia akan membela hidupmu. Karena ketika engkau sedih, dia juga ikut sedih. Apa yang engkau rasakan, dia juga rasakan. Ketika engkau hidup di dalam dosa, dia juga merasa tidak nyaman. Dia lebih sedih lagi. Tapi ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau mencari wajahnya, Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa Yahweh sendiri yang paling gak tahan kalau melihat hidup kita susah. Ya, jadi malam hari ini, saudara, saya ingatkan, minta sama Bapa Yahweh supaya apa? Supaya Ruach HaKodes itu tetap tinggal dalam hidup dan hati kita. Amin. Karena selama ini kalau saudara tetap setia beribadah, itu karena ada peran Roh Kudus. Dia yang akan membela engkau, dia yang akan menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Dia akan menuntun engkau kepada jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Bahkan dia yang menuntun engkau kepada jalan yang penuh masa depan. Roh Kudus, saudara, Ruach Kodes. Ya, Yeshua HaMashiach disebut sebagai Mayim Chayim atau Mayim Chayim, yaitu air kehidupan. Karena melalui Yeshua itu mengalir kehidupan yang kekal. Yeshua ngomong, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tetap sumbernya harus balik kepada Yeshua. Amin. Ya, sumbernya harus balik kepada Yeshua, bukan yang lain, bukan yang lain. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Apa artinya, saudara? Saudara, saya kasih tahu, kalau Tuhan Yeshua itu memberkati kita, itu bukan cuma saudara dikasih berkat yang mampir, Duk, lewat, enggak. Saya artikan ayat ini begini. Ketika engkau minum dari air yang diberikan Yeshua, begitu, ya, dikatakan engkau tidak akan merasa haus lagi. Satu. Yang kedua, ketika hidup kita ini ada di dalam Tuhan Yeshua, ya, Dia itu memberkati kita. Amin. Amin. Tapi yang jadi dahsyat adalah berkat yang Tuhan kasih, yang Yeshua kasih dalam hidup kita, itu tidak mati, tapi dia akan terus berkembang, hidup berkembang terus. Jadi saudara itu punya mata air berkat. Mau saudara? Mau saudara sugih tidak miskin-miskin? Sugih tidak miskin-miskin? Kok mikir? Loh, aku yang mau no. Mau saudara hidupmu senang terus? Ya. Dengan apa? Dengan engkau dekat hidup dalam Yeshua. Dengan engkau hidup nyontoh cara hidupnya Tuhan Yeshua. Maka berkat yang engkau alami itu jadi mata air dalam hidupmu. Itu yang akan membuat engkau akan terus hidup dan jadi berkat bagi orang banyak. Kenapa? Karena mata air itu yang akan mengeluarkan, memancarkan berkat, memancarkan air buat orang lain.
Seneng ya saudara ya? Saudara lebih seneng diberkati atau jadi berkat? Hah? Loh, orang kan seneng diberkati saudara. Ayo kalau saudara sumile, saudara lebih seneng diberkati atau jadi berkat? Betul, harus lebih senang jadi berkat. Kenapa? Kalau saudara jadi berkat, berarti saudara itu sudah diberkati duluan. Amin. Siapa yang mau hidupnya jadi berkat? Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, Tuhan akan membuat hidupmu seperti itu. Nanging ojo pelit. Orang jadi berkat itu berarti, orang jadi berkat itu berarti apa saudara? Ngeri. Ya, kalau mau melayani sudah ngitung duit, enggak bisa. Ya, kalau saudara mau melayani Tuhan, enggak boleh ngitung duit. Oh, mana mau ibadah ngitung sih. Nek numpak taksi 25.000, ulang 25.000. Wah, saya ketusan. Sing murah wae. Apa? Live streaming. Ya. Live streaming murah. Kenapa? Bondone cuma beli kuota. Kadang-kadang mampir di Indomaret minta apa? Password wifi. Ya, lebih murah lagi. Ya, saya kasih tahu saudara. Ya. Saudara, itulah sebabnya Bapak Gembala nggak nyaranin kalau satu kota masih ada kehilat ibadah. Datang maksudnya. Ya, jangan suka live streaming. Karena live streaming itu godaannya besar. Ya, ini live streaming nggak? Live streaming ya? Saya mau tanya nih sama subscriber. Jujur, yang doa sekarang sambil makan emping. Ake mesti. Betul nggak? Karo mari kita angkat pujian ya toh? Oh, harusnya koplok-koplok. Iki nggak karo makan emping. Ya. Kenapa? Godaannya gede saudara. Betul nggak? Nggak ada yang lihat kok. Nggak ada yang lihat. Ya. Ya, itulah sebabnya saudara, Tuhan mau supaya saudara itu ngikut hidupnya caranya Tuhan Yesus. Caranya hidup Tuhan Yesus itu adalah hidup yang penuh dengan kebaikan. Ya. Roh kita itu bisa haus dan lapar. Sedikit lagi saudara ya. Jika nggak diberi makan, maka lama-lama akan mati. Roh kita. Bagaimana cara memberi makan dan minum roh kita? Yohanan 4:31 sampai 34. Ini lanjutan dari cerita Yesus yang ngomong tadi tentang air hidup. Dan sementara itu para murid terus memintai dia, Yesus, sambil berkata, "Rabi, makanlah." Namun dia berkata kepada mereka, "Untuk makan, aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui." Lalu para murid berkata seorang terhadap yang lain, "Adakah seseorang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Yesus berkata kepada mereka, "Makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Artinya adalah roh kita, Yesus nih yang kasih contoh. Roh kita itu akan kenyang kalau melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Melakukan kebenaran dan kebaikan seperti yang diajarkan Yesus. Nek saudara itu berbuat baik kepada orang, saya mau tanya, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan? Menyesal atau damai sejahtera? Nek saudara yang saudara rasakan damai sejahtera, benar. Berarti saudara tidak munafik. Karena banyak orang
melakukan kebaikan supaya ditonton. Ya kan? Gitu. Begitu ada liputan, gitu kan? Maksudnya gini, dia bikin acara nih, konten, kirim beras 1 kintal, tolong diliput. Dia panggil stasiun televisi, wah beras 1 kintal dibawa, kasih, wah di video kan, kasih 1 kintal buat warga kebanjiran gitu, gitu kan? Begitu rekamannya sudah selesai, dibawa pulang, saudara. Iya, ada loh yang begitu ya. Piye gitu saya katakan, ini apa-apaan saya pikir ya, kok tegel gitu saya pikir ya. Tapi ada yang begitu, tapi tetap dikasih, saudara, bukan 1 kintal, cuma 1 kilo. Ya, itulah kebaikan yang dunia tampilkan sekarang ini. Ngeri, topeng semua. Maka saya ngomong kepada saudara, biarlah kebaikanmu itu bukanlah topeng. Biarlah kebaikan kita bukan untuk mencari sesuatu atau untuk menaikkan harga diri kita, bukan. Kalau kita berbuat baik, jangan supaya orang menilai kita baik, gak perlu. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita punya rasa kasih kepada dia. Amin. Iya. Makanya kalau saudara itu berbuat baik, gak perlu saudara harus bingung cari medsos dan saudara upload. Gak perlu. Ya. Kalau saya memberikan sesuatu kepada orang, tidak perlu saya harus cerita atau saya keluar-keluar di medsos. Seringkali saya melihat ada banyak gereja di luar sana, ketika mereka kasih sumbangan, gak salah sih, itu hak mereka. Tapi saya katakan, sebenarnya hati Tuhan tidak berkenan kayak gitu. Karena firman Tuhan bilang, kalau tangan kanan kasih, tangan kiri tidak usah tahu. Kalau kita berbuat baik, tidak perlu orang lain tahu. Biarlah orang yang bersangkutan dan Bapa Yahweh yang tahu. Amin. Itu namanya saudara jadi berkat. Iya. Gitu saudara. Ma'ayan melambangkan aliran kehidupan rohani yang keluar dari seseorang yang dipenuhi ruah hakodes. Artinya apa? Kalau kita itu berbuat baik, itu harus tulus, disertai oleh kehendak ruah hakodes, bukan motivasi untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Begitu maksudnya. Ya, air yang mengalir menggambarkan sesuatu yang bergerak dan sehat. Jadi mata air yang hidup pasti akan membual dan mengalirkan air. Artinya kehidupan orang yang di dalam hatinya ada mata air yang hidup, pasti hidupnya akan mengalirkan kebaikan bagi orang lain. Mata air yang jernih akan membuat daerah di sekitarnya akan tumbuh subur. Kenapa? Karena mata air yang jernih memancarkan air yang membuat makhluk hidup dapat tumbuh. Itulah sebabnya kalau dalam hati kita memancarkan mata air yang baik, pasti akan menghasilkan buah roh. Apa buah roh itu saudara? Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Apalagi? Ya, aku tanya apalagi padahal aku gak hafal. Maksudnya begini loh. Ya, buah roh itu orang tidak akan melihat saudara yang kusuk berdoa. Orang ini saya kepingin seperti orang itu kusuk berdoa. Enggak, orang gak tertarik. Ya, saudara datang beribadah di sini, saudara keplok-keplok angkat tangan, orang tidak tertarik. Ya, tapi kalau saudara itu punya kebaikan kepada orang lain, orang akan merasakan kebaikan saudara,
itulah buah roh. Kenapa? Karena orang bisa ngomong saudara itu manis dan kecut dari buah. Amin. Amin. Ya. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam engkau. Jalan-jalan raya, sedikit lagi nih ya, hampir selesai. Ada di dalam hatinya. Meski melewati lembah baka, mereka akan membuat itu mata air. Bahkan hujan awal akan berselubungkan berkat. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dia akan terlihat kepada Elohim di Sion. Maksudnya apa? Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan kekuatan Bapa Yahweh di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat jalan saudara menuju kesuksesan, jalan saudara menuju masa depan, jalan saudara menuju kebahagiaan dibuat seperti jalan raya. Amin. Tapi saudara harus mengandalkan Bapa Yahweh. Jangan sampai tinggalkan Dia. Ya. Sekarang apa yang menjadi sumber mata air kehidupan saudara? Popularitas. Banyak orang takut ketika dia sudah populer dan popularitasnya menurun. Sadar gak? Ketika orang itu merasa takut popularitasnya turun, berarti mata airnya bukan lagi dari Bapa Yahweh, tapi mata airnya dari orang-orang yang menjadi fansnya. Paham saudara? Jabatan? Kalau orang berani berbuat jahat demi memperoleh atau mencapai jabatannya, berarti mata airnya adalah jabatannya. Kekayaan sama, kekuatan fisik sama, iya, kepintaran atau yang terakhir Yeshua HaMashiach. Ingat, semua itu selain Yeshua bisa akan habis dan kering. Mata air kekayaan kita bisa kering, jabatan kita bisa habis, kekuatan kita bisa habis, popularitas kita bisa habis. Tapi yang kekal itu adalah kebaikannya Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin. Itulah sebabnya kalau hati kita nempel sama Yeshua, maka kebaikan yang ada di dalam diri kita, kebaikan yang datang kepada diri kita tidak akan pernah habis. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami untuk hati kami terus nempel sama Bapa Yahweh, supaya kami semakin cinta kepada Engkau, karena Engkau sumber kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan hati kami memancarkan mata air yang manis Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sebanyak orang. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Jemaat dipersilahkan membawa makanan ringan atau snacks untuk dinikmati bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat atau Ibu Sri. Dan untuk subscriber, kesaksian dapat dikirim dalam bentuk video ke nomor WhatsApp Ibu Sri berikut ini.
Pendaftaran dan pengiriman video masih dibuka hingga 25 Desember 2025. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alef Tau 2025. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itu pengumumannya saudara. Jadi nanti di tanggal 31 saudara yang tidak keluar kota atau belum keluar kota, saudara sempatkan kita beribadah ke tempat ini dan kita mau mengucap syukur ya untuk setahun ini atas pernyataan Bapak Yahweh. Amin. Ya, dan kita akan membuka tahun 2026 dengan menerima berkat yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Ya, baik, saya mengundang saudara kita semua bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dan terima berkat dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang ada di dalam pergumulan masalah mereka masing-masing. Tuhan, mungkin mereka masih ada dalam pergumulan masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, masa depan, karir, studi. Bapa, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah tangan Bapak Yahweh menjamah kehidupan mereka dan Engkau akan mengangkat hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan masalah ekonomi, Tuhan memberkati, membuat pekerjaan mereka menjadi berhasil. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan memberikan roh perdamaian sehingga setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang berbahagia. Yang studi, yang bekerja, Tuhan tolong memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan untuk mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam studi dan pekerjaan mereka. Bapak Yahweh, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jadikan mereka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selalu disertai Bapak Yahweh, orang-orang yang tetap tegak berdiri di masa yang sukar, orang-orang yang tetap jadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya nama Yahweh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau terima, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau membuka kedua belah tangan kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh, sebab kami percaya hanya berkat Bapak Yahweh yang menjadikan kami diberkati dan hidup berbahagia. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh wa ismerecha Yair Yahweh pana olecha wichunecha Yesa Yahweh pana olecha wa yashem lecha shalom. Baruk kata Bayru, Faruk kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peritineka ufri atmaka ufri fmtk shikaralabeka westersoneka, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dan dombamu. Amin. Baru tanaka umis sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atta boboeka ufaruk atta petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk atta Yahweh Elohenu melech haolam Beshem Yeshua HaMashiach Ruach Kodes Kile Olam Faed. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Bapak Yahweh yang memberkati kita semua. Shalom. Kami berkumpul di rumah kehilangan. Haleluya. Sampai selamanya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.